Selamat datang, para pelajar yang haus akan pengetahuan. Hari ini, kita akan menyelami sejarah salah satu makanan paling ikonik di dunia, yaitu burger. Siapa sangka, di balik kelezatan roti, daging, dan aneka isiannya, tersimpan kisah panjang yang penuh perdebatan dan inovasi. Burger, yang kini menjadi simbol kuliner Amerika, telah menjelma menjadi fenomena global. Dari warung kaki lima hingga restoran mewah, hidangan ini selalu berhasil memikat lidah siapa saja. Namun, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebenarnya makanan sederhana ini bisa muncul dan mendunia? Kisah penemuan burger adalah perpaduan unik antara inovasi kuliner dan serangkaian kebetulan yang menarik. Ini bukan sekadar cerita tentang satu penemu tunggal, melainkan sebuah evolusi yang melibatkan banyak pihak. Faktanya, klaim penemu burger seringkali diperdebatkan, menciptakan misteri yang menarik untuk dipecahkan. Meskipun demikian, konsensus umum menunjuk pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai periode krusial. Pada masa itulah, beberapa tokoh kunci muncul dengan ide-ide brilian yang secara tidak langsung membentuk burger seperti yang kita kenal sekarang. Mari kita telusuri jejak-jejak sejarahnya. Sejarah burger modern memang tidak memiliki satu titik awal yang pasti. Namun, ada beberapa nama yang sering disebut-sebut sebagai pionir, masing-masing dengan klaim dan cerita uniknya sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Salah satu klaim paling awal dan paling sering dikutip berasal dari Louis Lassen. Ia adalah seorang imigran Jerman yang membawa semangat kewirausahaan ke Amerika Serikat. Lassen menjalankan sebuah kios makanan kecil yang sederhana di New Haven, Connecticut. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1900 ketika seorang pelanggan yang terburu-buru datang ke kiosnya. Pelanggan tersebut meminta makanan yang bisa disajikan dengan cepat, praktis, dan mengenyangkan. Louis Lassen pun berpikir keras untuk memenuhi permintaan ini. Dengan sigap, Lassen mengambil daging sapi giling yang ia miliki. Ia kemudian memasak daging tersebut hingga matang sempurna. Untuk memudahkan pelanggan memakannya sambil berjalan, ia menyajikannya di antara dua potong roti panggang. Inilah momen yang sering dianggap sebagai kelahiran burger modern. Kombinasi daging giling yang dimasak dan disajikan di antara roti menjadi cikal bakal hidangan yang kita nikmati hari ini. Inovasi sederhana ini menjawab kebutuhan akan makanan cepat saji di era yang semakin dinamis. Klaim lain yang tak kalah menarik datang dari seorang pria bernama Charlie Nagrean. Ia berasal dari Seymour, Wisconsin, dan memiliki cerita yang sedikit berbeda namun sama-sama penting dalam sejarah burger. Kisahnya bermula pada tahun 1885. Pada tahun tersebut, Nagrean menjual sandwich daging cincang di sebuah pameran lokal. Ia menyadari bahwa pengunjung pameran membutuhkan makanan yang mudah dimakan sambil berjalan-jalan menikmati acara. Sandwich daging cincang yang ia jual saat itu masih disajikan dalam bentuk terbuka. Untuk mengatasi masalah kepraktisan, Nagrean mendapatkan ide cemerlang. Ia memutuskan untuk meletakkan daging cincang tersebut di antara dua potong roti. Dengan demikian, pengunjung bisa memegang dan memakan hidangan itu dengan satu tangan tanpa perlu piring atau sendok garpu. Inovasi ini membuat Nagrean sangat populer di pameran tersebut. Ia bahkan kemudian dikenal luas dengan julukan Hamburger Charlie.
Kisahnya menunjukkan bagaimana kebutuhan akan kepraktisan seringkali menjadi pendorong utama inovasi kuliner. Tidak hanya Louis Lassen dan Charlie Nagrean, ada juga klaim dari dua bersaudara, Frank dan Charles Menches. Mereka berasal dari Hamburg, New York, dan memiliki cerita yang terjadi di pameran besar. Kisah mereka berpusat pada pameran dunia St. Louis pada tahun 1904. Pada pameran akbar tersebut, Frank dan Charles Menches menjual sandwich daging cincang sebagai salah satu dagangan mereka. Namun, di tengah keramaian pameran, mereka menghadapi masalah tak terduga. Stok sosis yang biasa mereka gunakan sebagai bahan utama habis. Dalam situasi darurat tersebut, mereka harus mencari alternatif agar tetap bisa melayani pelanggan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan daging sapi cincang sebagai pengganti sosis. Daging sapi giling ini kemudian dimasak dan disajikan di antara dua potong roti. Meskipun mungkin bukan yang pertama, kisah Menches bersaudara ini menunjukkan adaptasi dan inovasi di tengah keterbatasan. Penggunaan daging sapi giling sebagai pengganti sosis menjadi langkah penting dalam evolusi burger. Nama kota asal mereka, Hamburg, juga sering dikaitkan dengan asal-usul nama hamburger. Terlepas dari siapa penemu pertamanya yang sebenarnya, satu hal yang pasti, popularitas burger tumbuh pesat. Hidangan ini dengan cepat menyebar dari satu kota ke kota lain, dari satu pameran ke pameran lainnya. Ada beberapa faktor kunci yang mendorong penyebaran ini. Kemudahan penyajian menjadi salah satu faktor utama. Burger adalah makanan yang praktis, bisa disiapkan dengan cepat, dan mudah dibawa. Ini sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan membutuhkan solusi makanan yang efisien. Selain itu, harganya yang terjangkau juga menjadikannya pilihan makanan populer bagi berbagai kalangan. Burger menawarkan kombinasi protein dan karbohidrat yang mengenyangkan dengan biaya yang relatif rendah. Ini membuatnya menjadi pilihan ideal untuk makan siang cepat atau hidangan malam yang santai. Dari kios-kios kecil hingga pameran besar, burger mulai menancapkan akarnya dalam budaya kuliner Amerika. Namun, perjalanan burger untuk menjadi ikon global tidak berhenti di situ. Ada peran besar yang dimainkan oleh industri restoran cepat saji. Perkembangan burger tidak bisa dilepaskan dari munculnya restoran cepat saji. Konsep ini merevolusi cara makanan disiapkan dan disajikan, membawa burger ke tingkat popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu pelopornya adalah White Castle. White Castle yang didirikan pada tahun 1921 memainkan peran penting dalam mempopulerkan burger secara massal. Mereka adalah salah satu jaringan restoran cepat saji pertama di dunia. White Castle dikenal karena burger kecilnya yang khas, yang sering disebut slider, dan harganya yang sangat murah. Dengan model bisnis yang efisien dan fokus pada volume penjualan, White Castle membantu menyebarkan burger ke seluruh Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan konsep produksi massal untuk makanan, menjadikan burger lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Ini adalah langkah besar dalam menjadikan burger sebagai makanan pokok. Selama Perang Dunia Kedua, burger semakin memperkuat posisinya dalam budaya Amerika. Hidangan ini menjadi makanan pokok yang sering disajikan bagi tentara Amerika. Kepraktisan dan nilai gizinya yang cukup membuat burger menjadi pilihan yang ideal untuk pasukan di medan perang maupun di pangkalan. Pengalaman ini membuat burger semakin melekat dalam identitas kuliner Amerika.
Setelah perang berakhir, popularitas burger semakin meroket. Inilah saatnya bagi raksasa-raksasa restoran cepat saji lainnya untuk muncul dan mengambil alih panggung. Restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King muncul setelah perang. Mereka tidak hanya menyempurnakan proses produksi burger, tetapi juga merevolusi strategi pemasaran. Dengan sistem waralaba dan kampanye iklan yang masif, mereka membawa burger ke setiap sudut negara. Melalui ekspansi global, burger kemudian menyebar ke seluruh dunia. McDonald's, dengan lengkungan emasnya yang ikonik, menjadi duta burger ke berbagai benua. Burger King dengan Whopper andalannya juga turut berkontribusi dalam menyebarkan demam burger. Mereka memperkenalkan standarisasi rasa dan kualitas, memastikan bahwa burger yang disajikan di satu negara akan memiliki rasa yang sama dengan di negara lain. Ini adalah kunci keberhasilan mereka dalam menembus pasar internasional. Burger bukan lagi sekadar makanan, melainkan sebuah pengalaman yang konsisten. Dari kios makanan sederhana di New Haven hingga jaringan restoran global yang tersebar di seluruh dunia, burger telah mengalami evolusi yang luar biasa. Perjalanannya adalah cerminan dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah ide sederhana dapat tumbuh menjadi fenomena global. Kini, burger lebih dari sekadar makanan. Ia adalah simbol budaya Amerika yang kuat, mewakili kecepatan, kepraktisan, dan inovasi. Namun, seiring dengan globalisasi, burger juga telah menjadi simbol budaya global, diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan selera lokal di berbagai negara. Kisah penemuannya, meskipun penuh perdebatan, adalah bukti nyata bagaimana ide sederhana dapat mengubah dunia kuliner. Dari kebutuhan akan makanan cepat saji hingga inovasi dalam penyajian, setiap langkah dalam sejarah burger telah membentuknya menjadi hidangan yang kita kenal dan cintai hari ini. Jadi, lain kali kalian menikmati gigitan burger yang lezat, ingatlah perjalanan panjangnya. Ingatlah para pionir yang berinovasi, restoran cepat saji yang mempopulerkannya, dan bagaimana hidangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Burger adalah bukti bahwa sejarah bisa sangat lezat,